Salam sehat dan salam bahagia. Kali ini kita akan bermain teka-teki dan kita akan belajar dari teka-teki tersebut. Dan teman-teman juga bisa ikut berpartisipasi dengan menjawab teka-teki yang saya berikan. Dan ketika teka-teki yang saya berikan selesai, teman-teman bisa pause dulu dan menjawabnya. Setelah jawabannya selesai, teman-teman bisa lanjutkan play dan mencocokkan jawabannya. Ini adalah pertanyaan pertama. Ada 3 orang. Katakanlah A mempunyai 5 kue dan B mempunyai 3 kue, sedangkan C tidak mempunyai kue. Si C kelaparan dan dia mengajak A dan B untuk membagi kue itu sama banyak. Dan mereka setuju, sehingga mereka makan bersama. Ketiga orang itu makan kue itu sama banyak. Nah, ketika selesai, si C ini memberikan 8 juta untuk dibagi untuk A dan B. Nah, sekarang mereka bingung. Pembagian yang adil bagaimana? Kita diminta untuk membagi dengan adil dan menunjukkan cara pembagian yang adil itu bagaimana. Kenapa pembagian itu bisa adil? Nah, apakah pembagian itu 4 juta dengan 4 juta, 5 juta dengan 3 juta, 6 juta dengan 2 juta, atau 7 juta dengan 1 juta, atau teman-teman ada pendapat lain? Saya akan berhenti dalam beberapa detik. Teman-teman bisa pause dan mencoba menjawab. Setelah itu kita akan cocokkan jawaban. Silakan. Oke, kita akan mulai menjawabnya. Ketika saya mengatakan bahwa pembagian yang adil itu adalah 7 juta dan 1 juta, apakah teman-teman setuju? Ya, saya rasa banyak di antara teman-teman mengatakan itu adalah pembagian yang tidak adil. Sekarang mari kita buktikan bahwa pembagian ini adalah adil. Nah, saya akan tunjukkan. A mempunyai 5 kue dan B mempunyai 3 kue. C tidak mempunyai kue. Dan mereka makan sama banyak. Sehingga ada 3 orang, setiap kue kita bagi 3 sama besar. A yang 5 kue dibagi 1 kue dibagi 3 akan mendapatkan 15 potong. Dan B yang punya 3 kue, terus 1 kue dibagi 3 akan mendapatkan 9 potong. Sehingga kalau dijumlah semuanya akan menghasilkan 24 potong. Nah, 24 potong ini dimakan oleh mereka bertiga. Sehingga 1 orang mendapatkan 8 potong. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa A memakan 8 potong kuenya. Dia memberikan 7 potong untuk si C. Sedangkan B, dia memakan 8 potong kuenya dan dia hanya memberikan 1 potong untuk si C. Sehingga pembagian ini adalah adil. 1 potong kue dihargai 1 juta. Sehingga A mendapatkan 7 juta dan B mendapatkan 1 juta. Begitu juga dalam kehidupan kita. Biasanya kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang adil. Apa yang kita bela itu adalah sesuatu yang adil dari kacamata kita. Tapi kenyataannya banyak yang kita perjuangkan itu bukanlah suatu keadilan. Dalam keluarga juga kita merasa kita paling adil. Namun belum tentu. Sehingga kita belajar dari sini bahwa keadilan yang kita lakukan harus kita tunjukkan dengan fakta-fakta. Kita lihat dulu apakah itu benar-benar keadilan. Nah, selanjutnya akan ada pertanyaan kedua. Yaitu pertanyaan kedua. Ada seorang raja, dia mempunyai 17 rumah. Dia mempunyai 3 orang anak.
Dan dia memberikan wasiat. Untuk anak pertama, dia memberikan 1/2 dari rumahnya. Anak kedua, dia memberikan 1/3. Dan anak ketiga, dia memberikan 1/9 dari hartanya. Nah, ketika raja itu meninggal, anak-anaknya datang kepada kita sebagai penasehatnya. Pembagian yang adil itu bagaimana? Sehingga mereka bisa menerimanya dengan baik. Silakan teman-teman mencobanya. Oke, kita akan lanjutkan dengan jawabannya. Nah, dengan 17 rumah, kita akan sangat sulit untuk membaginya. Sehingga saat anak-anak mereka datang kepada kita, kita bilang, oh, papa kalian baik kepada saya, sehingga saya akan memberikan 1 rumah sebagai tambahan untuk kalian bagi. Sehingga di sini, ketika kita memberikan 1 tambahan rumah, 17 tambah 1 menjadi 18 rumah. Dan pangeran pertama akan mendapatkan setengah. Setengah dari 18 itu adalah 9. Dan pangeran kedua, dia akan mendapatkan 1/3 dari 18 rumah, sehingga mendapatkan 6. Dan pangeran yang ketiga, dia akan mendapatkan 1/9 kali 18, 2. Nah, saya kira semua pangeran tidak akan menolak saat kita memberikan sebuah rumah sebagai tambahan untuk mereka bagi. Tentu mereka akan sangat senang sekali. Nah, ketika kita sudah membagi, lihat, panggilan 1 mendapatkan 9, panggilan 2, 6, dan yang ketiga mendapatkan 2, jumlahnya 17. Saat ini adalah 18 rumah, sehingga sisa 1, kita bisa mengambilnya kembali. Nah, di sini, pembagian ini, saya rasa tidak ada pangeran yang akan memprotes, karena kita sudah memberikan 1 tambahan 1 rumah. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari teka-teki ini? Terkadang saat kita mau memberikan keadilan, kita harus rela berkorban. Namun, kita harus yakin. Seringkali pengorbanan kita tidak sia-sia. Contohnya seperti tadi, rumah yang kita berikan untuk mereka akhirnya kembali kepada kita, walaupun mereka sudah mendapatkan bagiannya masing-masing. Nah, dalam kehidupan juga demikian. Untuk memperjuangkan keadilan, terkadang kita harus rela berkorban. Nah, rela berkorban ini, keadilan ini, merupakan rantai yang tidak akan putus. Sehingga kita tidak perlu khawatir bahwa apa yang kita korbankan akan merugikan diri kita. Semuanya pasti akan kembali ke kita, baik melalui saudara atau orang lain, teman-teman, dan bahkan orang yang kita tidak terduga. Nah, teman-teman, di dalam bermain teka-teki, kita bisa mengambil kesimpulan ataupun moral dari permainan itu. Saya tidak mengatakan bahwa ini 100% benar apa yang saya tarik atau morality yang saya ambil dari permainan ini. Teman-teman juga bisa membuat satu kesimpulan ataupun menarik moral yang terkandung dalam permainan ini. Dan apabila teman-teman mempunyai saran lain atau pendapat lain, silakan teman-teman komen di bawah. Dan tentu saja jangan lupa teman-teman subscribe, terus kasih like, bunyikan loncengnya, supaya lain kali kita akan ketemu lagi dengan video-video menarik lainnya yang tentu saja akan sayang untuk dilewatkan. Dan apabila teman-teman juga mempunyai saran atau topik yang mau kita bahas, silakan komen di bawah. Nanti kita akan pilih topik yang akan kita bahas, dan lain kali teman-teman juga bisa ikutan untuk berpartisipasi. Demikian, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa.
di lain kesempatan.